Oke, hari ini kita nggak akan ngomongin solusi-solusi biasa atau perbaikan kecil-kecilan. Yang akan kita bahas ini adalah sebuah proposal yang, wah, radikal banget. Kedengarannya bahkan hampir kayak cerita fiksi ilmiah. Tapi ini buat mengatasi krisis nyata yang lagi mengancam Jakarta. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Dan angkanya bikin kaget. Di beberapa bagian, Jakarta itu tenggelam sampai 25 cm setiap tahun. Iya, beneran itu bukan salah ketik. Ini adalah kecepatan penurunan yang gila banget. Yang bikin semua solusi konvensional itu rasanya cuma kayak nguras air dari kapal bocor pakai gayung. Jadi kita seolah-olah ada di persimpangan jalan nih. Pilihan pertama, cara lama, pertahanan konvensional. Kita bangun tembok laut yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sebuah pertarungan defensif yang udah hampir pasti kita akan kalah. Atau pilihan kedua, sesuatu yang benar-benar beda, adaptasi radikal. Kita nggak lagi cuma bertahan, tapi kita justru menyerang balik dengan cara menciptakan daratan baru yang bisa mandiri. Jadi, bayangin deh, Jakarta itu lagi dikeroyok dari dua arah sekaligus. Dari bawah, tanahnya amblas karena penyedotan air tanah besar-besaran. Terus dari depan, permukaan air laut global juga terus naik. Nah, inilah kenapa solusi-solusi raksasa kayak tanggul laut raksasa itu, ya sehebat apapun kedengarannya, pada dasarnya cuma kayak nempelin plester ke luka yang terus-terusan makin parah. Nah, karena ancamannya udah level keroyokan begini, solusinya juga harus luar biasa kan? Dan disinilah muncul satu konsep yang radikal banget, namanya model pulau biosirkular. Lupain deh beton sama baja, anggap aja ini adalah jawaban yang hidup dan bisa bernapas untuk masalah Jakarta. Oke. Jadi apa sih sebenarnya pulau biosirkular ini? Gampangnya gini, ini adalah sebuah metode buat bikin daratan baru yang stabil. Kuncinya itu ada di frase siklus biomasa tertutup. Idenya tuh jenius banget. Kita ambil masalah-masalah lingkungan, kayak polusi dan limbah biologis, terus kita sulap jadi bahan bangunan yang permanen dan kuat. Ada analogi keren banget buat ngejelasin ini. Coba bayangin ya, ini tuh kayak printer 3D raksasa buat bikin garis pantai baru. Tapi, alih-alih pakai plastik, tinta yang dipakai itu adalah polusi. Iya, polusi dan limbah biologis dari laut. Brilliant banget kan idenya? Oke, sekarang kita bongkar lebih dalam yuk. Gimana sih cara kerja mesin ini? Tapi ini bukan mesin pakai gear sama piston ya. Ini adalah mesin ekologis, mesin alami yang dirancang dengan sangat cerdas buat satu tujuan, membangun daratan baru dari limbah. Nah, setiap mesin hebat kan butuh karyawan, ya kan? Di sini, para pekerjanya itu adalah makhluk hidup. Yuk kita kenalan sama timnya. Pertama, ada sargasum. Ini sejenis alga invasif yang biasanya jadi masalah, tapi di sini dia jadi pemasok bahan baku utama. Terus ada lemna atau mata lele, si ahli daur ulang nutrisi yang super efisien. Dan terakhir, ada kudzu, tanaman dengan akar super kuat yang tugasnya jadi lem biologis, yang ngunci semuanya biar kokoh. Prosesnya itu ada 4 tahap utama. Simak baik-baik ya. Tahap pertama, panen dan transformasi. Sargasum yang jadi hama itu kita panen. Terus lewat proses namanya pirolisis, kita ubah jadi biochar. Ini kayak arang super stabil gitu. Tahap kedua, bangun fondasi. Biochar ini kita pakai sebagai bahan dasar buat ngebangun daratan barunya. Tahap ketiga, kunci dan daur ulang. Di atasnya kita tanam lemna dan kudzu. Si lemna mendaur ulang nutrisi, sementara akar kudzu yang kuat banget itu ngikat semuanya biar nggak erosi. Dan ini bagian paling pinternya. Tahap keempat, siklusnya ditutup. Limbah dari lemna dan kudzu tadi malah jadi pupuk buat numbuhin lebih banyak sargasum. Sempurna kan? Jadi ini benar-benar kayak pabrik daratan yang jalan sendiri, non-stop. Dan tahu nggak apa yang paling bikin melongo dari semua ini? Kecepatannya. Kita nggak lagi ngomongin proyek yang butuh waktu berabad-abad. Model ini dirancang untuk ngasih hasil nyata dalam waktu hidup kita. Sebuah solusi yang bisa kita lihat dan rasakan sendiri. Oke, biar lebih jelas, coba kita adu langsung deh. Model biosirkular ini sama tanggul laut raksasa. Bedanya jauh banget. Tanggul laut itu kan sifatnya defensif, pasif, bahannya harus impor pasir dan beton, dan ya, itu solusi sementara. Nah, model biosirkular ini kebalikannya 180 derajat. Dia itu ofensif, aktif membangun daratan baru, bahannya mandiri dari limbah sekitar. Dan yang paling penting, ini solusi permanen yang bahkan bisa terus tumbuh dan berkembang. Dan ini nih, proyeksi waktunya. Coba lihat deh seberapa cepat ini bisa kejadian. Cuma dalam 5-10 tahun, erosi udah bisa dikontrol sama akar kudzu. Terus, dalam 5-15 tahun, inti daratan baru yang stabil udah terbentuk.
Dan setelah itu, daratan ini masuk ke fase di mana dia bisa terus berkembang sendiri. Ini benar-benar mengubah aturan main. Jadi, kalau kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar, ini tuh lebih dari sekedar proyek teknik sipil biasa. Ini soal mengubah cara kita berpikir. Ini soal melihat masalah, kayak alga invasif atau limbah, bukan sebagai sampah yang harus dibuang, tapi justru sebagai sumber daya, sebagai bahan baku buat membangun masa depan. Ada satu kutipan yang menurut saya nangkep banget inti dari ide ini. Dengerin deh. Ini bukan sekedar mitigasi, ini adalah penciptaan lahan mandiri. Jadi tujuannya bukan lagi sekedar bertahan atau mengurangi dampak, tapi menciptakan sesuatu yang baru, proaktif, dan bisa mandiri. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Model ini kan menggunakan organisme yang sifatnya brutal dan agresif untuk mencapai tujuannya. Jadi pertanyaannya untuk kita semua, jangan-jangan untuk melawan masalah lingkungan yang udah brutal, kita juga butuh solusi rekayasa alam yang sama brutalnya? Apa mungkin ini masa depan dari adaptasi iklim? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.